Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang berbunyi An Anas ibnu Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah, yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Nah, teman-teman, dalam hadis tadi sama-sama kita pahami bahwa ini tentang hadis etika menyambung tali silaturahmi. Ketika kita telah menyambung tali silaturahmi, maka kata Rasulullah, rezeki akan datang kepada kita dari segala arah. Barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya, kata Rasul, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Kemudian hadis yang kedua, yaitu tentang etika berpolitik, yang berbunyi wa an Abi Shizmah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra musliman darrahullah wa man syaqqan musallama syaqqallahu alaihi. Ukhura jahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanah, yang artinya dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan atau menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Artinya apa? Sudah jelas bahwa di dalam hadis ini dijelaskan barang siapa yang memberikan kemudaratan ataupun kesusahan apabila dia menjadi seorang pemimpin, apabila ia memiliki hak ataupun tanggung jawab penuh atas budak-budaknya ataupun masyarakatnya ataupun umatnya, maka Allah akan memberikan kemudaratan kepadanya. Artinya apa? Maka ketika ia memberikan kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kesusahan juga kepada dirinya. Dan barang siapa yang merepotkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Nah, artinya sudah jelas, ketika kita menyusahkan sesama muslim, maka Allah akan datang ataupun Allah akan memberikan ujian yang membuat susah hidup kita, susah diri kita. Yang ketiga, yaitu hadis tentang etika berdagang. Dalam sebuah hadis yang berbunyi haddatsana Yahya an Ubaidillah an Abi Az-Zanan an Al-A'raj an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasati wa bai'il gharar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah melarang praktik jual beli dengan sistem hashah dan gharar. Artinya apa? Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat-sangat melarang kepada orang-orang muslim yang berdagang dengan menggunakan sistem hasah atau barang yang terkena lemparan kerikil harus dibeli, dan gharar atau penuh tipu muslihat. Ketika kita menjual barang, kita lebihkan timbangannya agar berat. Ketika kita menjual buah, kita satukan mana buah yang buruk, mana yang jelek. Maka Rasulullah sangat-sangat melarang dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, perbuatan-perbuatan yang sangat celah. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang pedagang, mari praktikkan perilaku Rasulullah, yaitu berlaku jujur dalam berdagang. Yang kedua, amanah. Ketika kita berdagang itu harus amanah. Kita harus bisa menjelaskan bahwasanya ini yang bagus, ini yang sedang, ini yang buruknya, dan harganya juga jangan melambung tinggi, sama semua. Harus ada perbedaan di antara kualitas-kualitas barang yang kita jual, sehingga orang percaya kepada kita. Yang keempat yaitu hadis tentang bertetangga. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, haddatsana Ali ibnu Muhammad haddatsana Abu Muawiyah an Abi Hurairah an Burdi ibni Sinan an Makhuh an Wasilah ibnil Asqa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'a takun ashkaron nas wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minau wa ahsin jiwara manja waraka takun muslima wa aqillat dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Yang artinya, dari bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Abu Raja, dari Burdin bin Sinan, dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang wara', niscaya kamu menjadi manusia yang paling beribadah. Jadilah kamu menjadi seorang yang merasa kecukupan, niscaya kamu menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin. Perbaikilah hubungan dalam bertetangga dengan tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi seorang yang berserah diri, dan sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada poin yang kalimatnya, perbaikilah hubungan dalam bertetangga dengan tetanggamu. Artinya apa? Dalam kalimat ini dijelaskan bahwa ketika kita dalam bertetangga, maka sudah sepantasnya kita menganggap bahwa tetangga itu adalah salah satu orang ataupun salah satu teman kita yang hidupnya di lingkungan rumah kita, yang harus senantiasa saling kita jaga. Jaga apa? Baik jaga perkataan kita terhadap tetangga kita, jangan saling menyakiti. Kita jaga harta-harta kita. Maksudnya bagaimana menjaga harta? Jangan kita pamer-pamerkan. Apabila tetangga kita tidak mampu, kita pamerkan beli ini, beli itu, sehingga merasa sombong terhadap harta yang kita peroleh. Yang ketiga,
harus senantiasa peduli pada tetangga. Apabila kita memasak sesuatu, lebihkan sedikit sehingga dapat berbagi kepada tetangga. Ketika tetangga kelaparan, beri makan. Ketika tetangga tidak berpakaian, beri pakaian. Ketika tetangga susah, bantu. Maka kata Rasulullah, niscaya akan menjadi seorang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Yang kelima yaitu hadis tentang korupsi, larangan berkorupsi. Dalam sebuah hadis, haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim, haddatsana Wahbu ibnu Jarir ibni Hajam an Abi an Ya'la ibni Hakim an Abi Labid an Abdi Ar-Rahman ibni Samurah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhbati qala Abu Muhammad haza fil ghazwi idza ghanimu qabla ayyuqsam, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir bin Hazim dari ayahnya, dari Ya'la bin Hakim, dari Abu Labid, dari Abdurrahman bin Samurah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang korupsi. Abu Muhammad berkata, ini berlaku ketika dalam peperangan, yaitu ketika mereka mendapat rampasan perang sebelum dibagikan. Nah, artinya apa? Dalam sebuah hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan korupsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci atas perbuatan merampas harta orang lain tanpa orang lain ketahui, ataupun merampas hak orang lain, Maka dari itu, ketika kita merampas hak orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat diri kita. Nah, hadis yang terakhir yaitu tentang hadis menerima tamu. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, haddatsana Hasan ibnu Musa, haddatsana Hammad ibnu Salamah an Asim ibni Bahdalah an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu salasatu ayyam fama siwa dzalika fahuwa shadaqah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ashim bin Bahdalah dari Abu Salih dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertamu itu hanya 3 hari, adapun menjamu untuk hari selanjutnya adalah sedekah. Nah, dalam kita menerima tamu, yaitu 1 hari, dalam hadis ini dikatakan bahwa bertamu itu hanya 3 hari. Selama 3 hari ini, maka kita sebagai orang yang menerima tamu harus senantiasa memuliakan tamu. Walaupun lebih nanti pun 3 hari, kita harus tetap memuliakannya. Hanya saja dalam hadis ini 3 hari itu adalah wajib untuk kita penuhi kebutuhannya. Namun lepas dari 3 hari itu, kalaupun bisa kita penuhi, maka itu merupakan sedekah kita. Tapi kalau tidak bisa kita penuhi kebutuhannya, maka tidak menjadi dosa bagi orang yang
menerima tamu. Mungkin cukup sekian video kali ini untuk ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kurang lebih mohonlah dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.